Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas materi fisika tentang elastisitas. Oke, kita langsung saja ke penjelasan materinya. Elastisitas mungkin bukanlah istilah yang asing lagi. Elastisitas merupakan sifat yang dimiliki suatu bahan, contohnya seperti karet. Ketika kita menarik karet, atau di sini berarti memberikan gaya tarikan pada karet, maka karet tersebut akan bertambah panjang. Nah, ketika gaya tarikan ini kita hilangkan, maka karet tersebut akan kembali ke bentuk semulanya. Nah, keadaan seperti ini yang kita sebut dengan elastisitas. Bahan-bahan atau benda-benda yang memiliki sifat atau elastisitas di sini kita sebut dengan bahan elastis. Oke, jadi kita akan mengenal yang namanya bahan elastis. Contohnya tadi adalah karet. Apabila kita berikan gaya tarikan tersebut kita hilangkan, pertambahan panjangnya tersebut tidak bersifat permanen, kembali lagi ke bentuk awalnya. Nah, sedangkan bahan yang tidak elastis dikenal dengan bahan plastis. Oke. Bisa dibedakan di sini, bahan yang tidak elastis, tidak memiliki sifat elastisitas, kita namakan dengan bahan plastis. Contohnya adalah plastik itu sendiri. Apabila kita mempunyai suatu kantong plastik, kita berikan gaya tarikan, kita tarik, maka dia juga akan bertambah panjang, tetapi pertambahan panjangnya tersebut bersifat permanen, walaupun gaya tarikannya sudah kita hilangkan. Selanjutnya, apakah sifat elastisitas suatu bahan ada batasnya? Jawabannya adalah iya. Nah, di sini kita akan jelaskan menggunakan grafik elastisitas, yaitu grafik hubungan antara gaya F dan pertambahan panjang delta L. Nah, di sini kita munculkan grafiknya. Ada titik A, B, C, dan D. Nah, apa maksud dari titik-titik ini? Oke, simak penjelasannya berikut. Ketika suatu bahan diberi gaya tarik, maka bahan tersebut akan mengalami pertambahan panjang. Nah, pada awalnya pola pertambahan panjang suatu bahan itu perubahan panjangnya teratur hingga sampai suatu titik, yaitu titik A. Di sini adalah batas dari perubahan teraturnya tadi. Nah, yang juga dikenal dengan batas dari hukum Hooke. Nah, apabila kita berikan gaya tambahan melebihi dari batas dari hukum Hooke tadi, maka benda tersebut akan mengalami pertambahan panjang yang sifatnya masih elastis. Ingat, walaupun melewati batas hukum Hooke, tetapi perubahan panjangnya di sini, gaya yang diberikan masih dalam sifat elastisitas bahan. Nah, sampai di titik B. Nah, titik B ini adalah batas dari elastisitas satu bahan. Nah, di sini ada titik batas elastisitas satu bahan. Artinya, apabila gaya tersebut kita naikkan lagi di atas dari titik B, maka gaya tersebut akan menyebabkan perubahan yang atau pertambahan panjang yang sifatnya permanen. Nah, di sini berarti karena sudah melewati titik batas elastisitas, maka bahan memasuki fase plastis maksudnya. Nah, berarti sudah bersifat plastis. Jadi awalnya bahan tersebut elastis, kemudian berubah menjadi fase plastis atau bersifat plastis. Nah, di sini ada titik C. Nah, titik C di sini adalah titik tekuk. Nah, maksud dari titik tekuk di sini, apabila kita memberikan gaya sedikit saja tambahan gaya, maka perubahan panjang yang terjadi pada bahan tersebut akan mengalami pertambahan panjang yang cukup besar, walaupun gayanya hanya kecil saja. Nah, apabila kita tambahkan lagi gaya sampai ke titik D, maka bahan tersebut akan putus atau patah. Oke, kalau kalian misalkan perhatikan karet, ketika kita memberikan gaya lebih dari batas elastisitasnya, maka karet tersebut akan melar. Nah, disitu berarti perubahannya mulai permanen dan karet tersebut suatu saat akan menipis ya apabila kita tambahkan gayanya. Nah, disitu berarti sudah masuki titik tekuknya, dan apabila kita paksakan lagi, kita tarik, nah maka disitu karet akan putus.
Selanjutnya kita masuk ke persamaan atau konsep hitungan dari elastisitas. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang tegangan. Disimbolkan dengan sigma. Nah, penulisan sigma itu seperti ini. Ini adalah sigma. Nah, apa yang dimaksud dengan tegangan di sini? Nah, misalkan kita punya bahan. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, bahan ini kita tarik dengan gaya F. Nah, tarikan gaya F terhadap luas penampang bahan, ini adalah luas penampang. Nah, tarikan gaya F terhadap luas penampang di sini yang disebut dengan tegangan. Nah, dirumuskan dengan sigma atau tegangan sama dengan gaya tarikan yang diberikan per luas penampang bahan. Oke, tegangan atau sigma sama dengan F per A. Dengan F tidak lain adalah gaya, satuannya berapa? Ya, Newton. Kemudian A di sini luas penampang bahan, dengan satuannya adalah meter persegi, sehingga satuan dari sigma atau tegangan di sini adalah Newton per meter ya. Kita tuliskan saja langsung satuannya, Newton per meter persegi. Oke, bisa dipahami ya. Yang kedua ada yang namanya regangan. Nah, regangan disimbolkan dengan E kecil. Nah, kita gambarkan lagi di sini. Ini adalah bahan. Oke, dengan panjang awalnya adalah L. Kemudian akibat adanya tegangan ya, garikan gaya F terhadap luas penampangnya tadi, maka bahan tersebut akan mengalami panjangnya akan mengalami perubahan atau pertambahan panjang di sini. Nah, kita gambarkan di sini sehingga panjangnya akan berubah. Awalnya L, menjadi L aksen ya. Nah, perubahan panjangnya di sini disebut dengan pertambahan panjang. Nah, selisih antara L aksen dengan L itu yang dinamakan dengan pertambahan panjang, disimbolkan dengan delta L. Oke, paham ya di sini? Nah, untuk regangan sendiri E adalah delta L per L, yaitu perbandingan nilai pertambahan panjang terhadap panjang mula-mula atau panjang awalnya. Oke. Nah, kita tuliskan di sini delta L tadi adalah pertambahan panjangnya. Ingat, pertambahan panjangnya di sini adalah panjang akhir dikurang panjang awalnya. Pertambahan panjang. Kemudian L di sini tadi adalah panjang awal atau panjang mula-mula. Nah, untuk satuannya pertambahan panjang ini kita gunakan meter, maka panjang awalnya juga meter. Boleh juga pertambahan panjangnya kita gunakan satuan cm, maka panjang awal yang kita gunakan juga harus cm. Nah, jadi di sini boleh meter, boleh cm, asalkan satuan keduanya dalam perhitungan itu harus sama. Jangan delta L-nya dalam cm, panjang awalnya dalam meter. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, sehingga E ada satuannya atau tidak? Ya, E ini tidak bersatuan ya. Sehingga E yang di sini tidak ada satuan. Ya, tidak usah kita tuliskan. Oke. Yang ketiga ada yang namanya modulus elastisitas atau dikenal juga dengan modulus Young. Nah, untuk simbolnya ada yang menggunakan E besar, ada juga menggunakan Y. Nah, ini bukanlah satu persoalan ya. Nah, di sini saya akan menggunakan E besar. Nah, nilai modulus elastisitas atau modulus Young tadi diperoleh dari perbandingan antara tegangan terhadap regangannya, atau di sini berarti sigma tegangan dibagi dengan E kecil yaitu regangan. Modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi regangannya. Oke, kita tandai di sini. Nah, jadi untuk mencari nilai modulus elastisitas bisa menggunakan rumus ini. Selanjutnya, apabila kita uraikan, ingat tegangan dan regangan masing-masing mempunyai rumus atau persamaan. Nah, kalau kita turunkan, maka tegangan berarti
Maksudnya modulus elastisitas berarti, nah kalau kita turunkan modulus elastisitas adalah rumus tegangan F per A dibagi dengan rumus regangan delta L per L. Nah, karena ini adalah pembagian, agar kita lebih mudah melihatnya, maka kita ubah menjadi E sama dengan, berarti ya kita ubah di sini F per A dibagi dengan delta L per L sama saja dengan dikali L per delta L. Oke, benar ya? Bisa dipahami ya maksudnya di sini mengubah delta L per L menjadi L per delta L ya, untuk menjadi operasi kalinya. Nah, berarti di sini E modulus elastisitas tidak lain adalah F dikali L per A dikali delta L. Oke. Nah, bisa juga menggunakan persamaan yang ini. Oke, bisa dipahami ya untuk tegangan, regangan maupun modulus elastisitas. Contoh soal yang pertama, berdasarkan grafik dari ketiga bahan yang berbeda, bahan yang paling lentur adalah, nah di sini ada grafik tegangan terhadap regangan, kemudian ada 3 buah bahan yang berbeda yaitu bahan X, Y, dan Z. Pertanyaannya adalah bahan yang paling lentur. Nah, perlu kita pahami di sini, bahan yang paling lentur atau paling elastis maksudnya itu adalah bahan dengan modulus elastisitas E yang paling kecil ya. Nah, berarti di sini E yang paling kecil nilainya. Nah, bukan yang paling besar ya. Semakin kecil modulus elastisitas berarti bahan tersebut semakin elastis. Oke, pahami. Semakin kecil modulus elastisitas berarti semakin elastis suatu benda. Sebaliknya, semakin besar nilai modulus elastisitas itu artinya bahan tersebut semakin kaku. Nah, kita perhatikan grafiknya di sini. Untuk bahan yang X, bahan X di sini menandakan bahwa bahan ini dengan tegangan yang paling besar ya, tegangannya paling besar dibandingkan yang lain. Kita misalkan aja angkanya di sini adalah 10. Nah, dia mengalami pertahanan panjang yang sedikit sekali ya, mengalami regangan yang kecil. Anggaplah misalnya 1. Oke, dengan tegangan 10 dia pertahanan panjangnya regangannya hanya 1. Oke, berarti modulus elastisitasnya besar ya. Ingat, modulus elastisitas tadi adalah tegangan dibagi regangan. Oke, berarti 10 per 1. Paham ya? 10 dibagi 1. Sedangkan untuk bahan Y di sini dengan tegangan yang tidak lebih besar dibandingkan yang X, anggaplah di sini nilainya adalah 6, misal ya contoh. Nah, regangannya 2. Oke, kalau kita mau hitung-hitungan berarti modulusnya 6 dibagi 2, 3 ya. Nah, sedangkan untuk bahan yang Z, ini tegangannya paling kecil dibandingkan X dan Y, tegangannya kecil, anggaplah misalkan di sini 3. Nah, di sini regangannya paling besar, anggaplah 3 juga. Ini angka-angka di sini kita misalkan. Nah, dengan tegangan yang kecil dibandingkan dengan yang bahan lainnya, tetapi regangannya paling besar. Nah, artinya di sini secara logika pun sudah kelihatan. Bahan Z berarti adalah bahan yang paling elastis karena dengan tegangan yang kecil saja dia bisa mengalami pertahanan panjang atau regangan di sini yang paling besar. Dengan hitung-hitungan modulus elastisitasnya adalah 3 per 3. Oke, dibandingkan dengan X tadi 10 per 1 berarti 10, Y ini 6 per 2 berarti 3, sedangkan Z adalah 1. Nah, berarti modulus elastisitas paling kecil adalah Z. Oke, berarti bahan Z lah yang paling lentur. Jadi jawabannya adalah bahan Z. Nah, oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau mau dilihat di sini cari bahan dengan tegangan paling kecil tetapi pertambahan panjangnya atau regangannya paling besar. Sebaliknya bahan X ini adalah bahan yang paling kaku. Oke, bisa dipahami ya. Contoh yang kedua, suatu bahan dengan diameter penampang 2 mm ditarik dengan gaya 100 Newton. Pertanyaannya, tegangan pada bahan tersebut. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya, yaitu ada diameter penampang bahan. Diameter kita simpulkan dengan D kecil, ya. 2 satuannya milimeter,
Kemudian ada gaya berarti adalah F ya, F 100 Newton. Nah, pertanyaannya tadi adalah tegangan. Tegangan berarti ya sigma. Oke, tegangannya berapa? Nah, tegangan atau sigma di sini rumusnya adalah gaya per luas penampang bahan. Oke, gayanya di sini diketahui 100 Newton, jelas ada di soal. Nah, untuk luas penampang di sini di mana? Nah, luas penampang tidak diketahui di soal. Nah, tetapi luas penampang di sini bisa kita cari atau hitung terlebih dahulu. Karena diketahui diameter penampang, berarti penampang di sini adalah berupa lingkaran ya. Diketahui diameter, maka di sini berarti kita ketahui penampangnya berbentuk lingkaran ya. Nah, luas lingkaran kalau begitu. Nah, berarti kita hitung luasnya menggunakan luas lingkaran, berarti pi r kuadrat. Nah, untuk pi-nya di sini kita biarkan saja dalam bentuk pi, berarti hasil akhirnya nanti ada dalam bentuk pi. Kalau mau diubah pi-nya berarti ada 3,14. Nah, diameternya 2 mm, berarti jari-jarinya iya setengahnya, berarti 1 mm. Nah, untuk perhitungan di sini milimeter harus kita konversikan atau kita ubah ke dalam bentuk meter. Nah, milimeter ke meter. Nah, untuk milimeter ke meter ini berarti kan naik ya. Nah, naik 3 tangga tuh. Nah, milimeter ke meter. Kalau naik berarti dibagi. Dibagi berapa? Ya, karena 3 tangga berarti dibagi 1000. Nah, ini sudah dalam meter. Nah, dalam bentuk ya pangkat 10 berarti 1 kali 10 pangkat min ya, min 3. Nah, kita gunakan ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam persamaannya tadi. Kita lanjutkan hitung-hitungannya. Berarti 100 dibagi pi, R-nya tadi adalah 1 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat. Berarti 100 per pi dikali 1 kuadrat berarti 1. Pangkatnya menjadi min 6. Oke. Berarti 100 per pi ya tetap 100 per pi. Oke. Nah, pangkatnya ya kalau kita alihkan ke atas ini menjadi pangkat positif ya. Maka menjadi 10 pangkat 6. Nah, kita lanjutkan di sini di sebelah sini ya. Nah, apabila 100 ini kita ubah menjadi 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2 maka menjadi sini berarti tegangannya adalah 1 per pi. Oke, 100-nya kita jadikan 10 pangkat 2, maka menjadi ya dikali 10 pangkat ya 2 tambah 6, berarti pangkatnya menjadi 8. Satuannya Newton per meter persegi. Oke, bisa dipahami ya? Oke, diikuti saja pelan-pelan. Selanjutnya contoh yang ketiga di sini. Seutas tali dengan luas penampang 3 mm persegi. Oke, kita tuliskan diketahuinya di sini ada luas berarti A ya, luasnya 3 mm pangkat 2 dengan gaya berarti F-nya 15 Newton. Kemudian tali memiliki regangan ya atau mengalami regangan ya. Regangan berarti E kecil 2 dikali 10 pangkat min 4. Oke, regangan tidak ada satuannya ya, memang tidak ada satuannya. Modulus yang tali berarti yang tanya adalah modulus elastisitasnya ya, E. Ya, simbolnya E besarnya. Berapa nilai modulus elastisitasnya? Nah, perlu kita ingat terlebih dahulu rumus atau persamaan dari modulus elastisitas yaitu adalah E, kita tuliskan di sini, tegangan dibagi regangan. Ya. Atau ada juga E sama dengan F dikali L ya. A dikali delta L. Nah, gunakan persamaan yang mana? Nah, regangannya di sini sudah diketahui, E-nya sudah diketahui, berarti kita bisa gunakan rumus yang ini. Tetapi tegangannya harus kita cari terlebih dahulu ya. Tegangannya harus kita cari terlebih dahulu. Nah, kita hitung tegangannya dulu. Nah, kita hitung di sebelah sini. Tegangan adalah F per A. Nah, F-nya tadi adalah 15 Newton. Nah, luas penampangnya di sini masih dalam milimeter. Berarti harus kita konversikan ke dalam meter persegi. Nah, jika tadi di soal sebelumnya milimeter ke meter itu dibagi 1000 atau kali 10 pangkat min 3. Nah,
Karena ini kuadrat, maka min 3-nya itu kita kalikan 2. Jadi min 6 ya, meter persegi. Oke, beda ya milimeter dengan milimeter persegi ya. Nah, jadi konversinya di sini adalah kali 10 pangkat min 6 untuk milimeter persegi ke meter persegi. Nah, kita masukkan di sini 3 dikali 10 pangkat negatif 6. Berarti 15 dibagi 3 maksudnya berarti 5. Nah, pangkatnya dialihkan ke atas menjadi positif 6. Nah, ini nilai tegangannya, Newton per meter persegi. Nah, kita masukkan ke dalam tujuan utama kita menghitung modulus. Berarti tegangannya 5 dikali 10 pangkat 6. Udah kita dapatkan. Regangannya tidak perlu cari lagi karena sudah ada di soal. 2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, kita bagi 5 dibagi 2 bisa ya, 2,5. Nah, ini pangkat 10 pangkat 6 bagi dengan 10 pangkat min 4. Nah, berarti dikurang pangkatnya 6 dikurang min 4, berarti 6 kurang min 4, minnya ketemu jadi positif, berarti 6 tambah 4 berarti 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Nah, sudah kita dapatkan. Oke, bisa dipahami, pelajari atau diikuti pelan-pelan tidak apa-apa. Oke.